Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video ini, kita akan membahas mengenai teknik text wrapping, yaitu cara untuk membuat agar tulisan mengelilingi gambar. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai properti clear dan teknik clear fix. Kita mulai dengan source code kosong. Saya sudah menyediakan dua buah file, yaitu wrap.html dan wrap.css. Pertama kita isikan file HTML terlebih dahulu. Kita tambahkan HTML boilerplate. Lalu kita beri judul text wrapping. Kita tambahkan juga tag H1 pada body. Kita beri konten text wrapping. Selanjutnya kita buat div dengan nama kelas container. Dan kita pindahkan H1 kita ke dalam div. Lalu kita tambahkan div baru dengan nama kelas wrap. Di dalam tag div wrap, kita tambahkan tag image dengan source logo.png. Dan kita isi nilai alternatifnya logo. Dan setelah itu kita tambahkan tag p dengan konten lorem. Kita simpan dan lihat hasilnya. Ini adalah tampilan HTML tanpa style. Saya sudah menyediakan gambar logo.png yang berada di folder yang sama dengan source code. Kita akan melakukan teknik text wrapping ya. Artinya posisi teks lorem ipsum ini akan mengelilingi gambar logo. Sekarang kita atur style dari halaman ini. Pertama kita tambahkan dahulu link. Menuju ke wrap.css. Lalu kita buka kode CSS kita. Kita tambahkan dulu kelas container. Kita beri width 500 pixel. Lalu kita tambahkan margin auto agar posisinya di tengah browser. Selanjutnya kita atur kelas wrap. Kita beri border dengan nilai 1px solid gray. Agar ada kotak yang mengelilingi tag div wrap. Setelah itu kita tambahkan padding dengan nilai 10px agar ada jarak di antara kotak dengan konten. Nah, untuk membuat agar teks lorem ipsum mengelilingi gambar logo, kita bisa menggunakan properti yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu properti float dengan nilai left. Kita tambahkan selector baru, yaitu kelas wrap spasi img. Artinya elemen image yang berada di dalam kelas wrap. Lalu kita tambahkan properti float titik 2 left. Kita refresh browser dan sekarang teks lorem ipsum pun sudah mengelilingi gambar logo. Perhatikan pada dua baris terakhir. Berhubung tinggi gambar logo kita hanya setara dengan 6 baris paragraf, maka pada baris ke-7 dan seterusnya paragraf akan mengisi ke bagian bawah dari gambar logo. Teknik ini dinamakan dengan text wrapping. Pada contoh di sini, tag wrapping berhasil ditampilkan dengan benar ya. Hal ini disebabkan karena tinggi dari konten paragraf lebih besar daripada tinggi gambar. Namun bagaimana jika konten paragrafnya sedikit? Sebagai contoh, saya hapus konten lorem ipsum menjadi tinggal satu kalimat saja.
Kita refresh browser dan sekarang kita lihat bahwa border pada tag div wrap hanya separuh dari gambar logo. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita sudah belajar pada video sebelumnya bahwa pada saat kita mengubah satu elemen menjadi float, maka elemen tersebut akan dikeluarkan dari flow dokumen. Dan berhubung elemen IMG ini sudah keluar dari flow dokumen, maka browser hanya menghitung tinggi tag div wrap hanya dari konten paragraf saja. Bisa diperhatikan pada browser ya. Jadi tinggi kotak ini hanya dihitung dari tinggi paragrafnya saja. Bagaimana cara memperbaiki hal ini? Nah, setelah kita menggunakan properti float, pada bagian akhirnya kita dianjurkan untuk membuat properti clear untuk menghapus floatnya. Caranya, pertama kita lihat kembali ke kode HTML kita. Bagian akhir dari float kita adalah tag penutup P ini. Maka setelah tag penutup P, kita tambahkan div baru dan kita beri nama kelasnya clear. Div ini kita biarkan kosong tanpa konten. Lalu kita buka kembali kode CSS kita. Kita tambahkan kelas clear. Lalu kita tambahkan properti clear. Kita bisa memberikan 4 buah nilai untuk clear, yaitu both untuk keduanya, left untuk kiri, none untuk tidak ada, dan right untuk sebelah kanan. Berhubung float pada elemen image menggunakan nilai left, maka clear di sini kita isi dengan nilai left juga. Kita simpan dan refresh browser. Dan sekarang tinggi kotaknya sudah benar. Sekarang perhatikan kalau nilai float pada image saya ubah menjadi right. Maka tinggi kotak kembali menjadi salah. Mengapa? Karena nilai dari clear kita adalah left atau kiri, sedangkan nilai float kita ada di kanan atau right. Oleh karena itu, lebih baik kita menggunakan nilai both ya. Jadi kita udah tidak usah pusing nilai floatnya ada di kiri atau di kanan. Keduanya langsung kita clear. Nah, dalam perkembangannya, ternyata cara clear seperti ini tidak disukai ya. Mengapa? Karena kita harus menambahkan tag div kosong di setiap akhir float. Div ini dianggap mengganggu kode HTML kita. Oleh karena itu, programmer menciptakan teknik baru di mana kita bisa melakukan clear tanpa perlu menambah div. Teknik ini dikenal dengan nama clear fix. Bagaimana caranya? Kita hapus tag div clear kita. Lalu kita menuju ke div dengan kelas wrap. Kita tambahkan kelas baru yaitu CF. Singkatan dari clear fix. Kita buka kembali kode CSS. Kita ubah kelas clear menjadi CF. Ingat bahwa clear harus berada di bagian akhir penggunaan float. Untuk menuju ke bagian akhir, kita bisa menggunakan pseudo elemen after. Jadi di sini kita tambahkan titik 2 sebanyak 2 kali. Lalu kita ketikkan kata kuncinya after. Kita simpan dan refresh browser. Ternyata masih belum bisa ya. Setelah properti clear, kita masih harus menambahkan lagi properti content dengan nilai string kosong. Lalu kita ubah displaynya menjadi table. Kita simpan dan refresh browser. Dan sekarang tinggi kotaknya sudah benar. Kelas CF ini kita sebut dengan teknik clear fix. Untuk melihat dokumentasi lebih lengkapnya, kita bisa melakukan search Google dengan kata kunci clear fix. Kita bisa melihat referensi dari w3schools.com. Di sini ada contoh kode CSS-nya. Sama dengan yang kita punya ya. Selanjutnya untuk latihan kita pada video ini, pertama saya kembalikan dahulu teks lorem pada paragraf menjadi panjang.
Lalu tag div wrap ini akan saya copy menjadi 6 buah. Nah, cara agar kita bisa mengcopy seluruh isi tag div wrap ini dengan benar, ada triknya ya. Pertama kita arahkan dahulu kursor mouse ke tag pembuka div. Kita geser ke kiri hingga di samping angka. Di sini ada anak panah, kita klik. Maka tag div akan tertutup menjadi 2 baris saja. Jadi kita tinggal mengcopy 2 baris ini. Dan kita paste sebanyak 5 kali. Jangan lupa source code yang pertamanya kita buka kembali. Tugas kita kali ini adalah dengan mengubah kode CSS-nya saja, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Perhatikan nilai float pada gambar logo akan berpindah dari kiri ke kanan, kiri kanan. Lalu warna background color-nya kita ubah menjadi light blue. Ujung kotak sedikit melingkar. Dan ada tambahan jarak antara tag div yang satu dengan div lainnya. Bagi yang ingin mendownload source code awal dari latihan ini, bisa melihat deskripsi pada video. Saya akan memberikan linknya. Pause terlebih dahulu video ini dan coba kerjakan dahulu di komputer masing-masing. Nanti kita akan kembali lagi untuk membahas solusi latihan ini bersama-sama. Oke, sekarang kita akan membahas solusi dari soal latihan kita. Kita kerjakan bagian paling sulitnya terlebih dahulu. Kita ingin mengubah kelas wrap dengan urutan ganjil menjadi float sebelah kiri, sedangkan kelas wrap dengan urutan genap menjadi float di sebelah kanan. Caranya, kita lihat kembali ke kode CSS kita, bagian selector kelas wrap image yang mengatur bagian float. Untuk memilih kelas wrap dengan urutan ganjil, kita bisa menambahkan pseudo class .2 end of type. Kita masukkan parameternya odd atau ganjil. Perhatikan bahwa urutan genap ganjil dihitung dari kelas wrap-nya ya, bukan dari elemen image-nya. Untuk kelas wrap dengan urutan ganjil, maka nilai float-nya adalah left. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang semua div yang urutan ganjil sudah memiliki float sebelah kiri, sedangkan yang genap tidak ada float sama sekali. Tinggal kita copy saja source code kita dan kita paste. Lalu kita ganti odd menjadi even untuk yang genap. Dan dari left kita ganti menjadi right. Kita simpan dan refresh browser. Oke, bagian paling susah dari latihan ini sudah kelar. Selanjutnya kita tinggal mengatur kelas wrap saja. Untuk memberikan warna, kita tinggal gunakan background color light blue. Untuk memberikan jarak antar div, kita bisa menggunakan margin bottom. Misalkan kita beri nilai 20 pixel. Dan untuk memberi efek lingkaran pada tepi kotak, kita bisa menggunakan border radius. Kita beri nilai 40 pixel. Dan soal latihan kita pun sudah selesai. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.